Asal-usul munculnya Taliban. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Beberapa hari ini, media mainstream dunia telah dipenuhi dengan berbagai artikel dan video tentang Taliban. Namun beberapa hari yang lalu, saya melihat ada analisis yang sangat menarik dan berbeda dengan mayoritas berita yang kita lihat dalam seminggu ini tentang Afghanistan. Buku ini ditulis oleh John Mearsheimer, seorang ilmuwan politik Amerika dan sarjana hubungan internasional. Beliau adalah profesor layanan terhormat Wendell Harrison di Universitas Chicago. Dalam bukunya The Great Delusion mengatakan, sebenarnya badan yang mendominasi urusan Amerika Serikat di Afghanistan bukanlah militer Amerika ataupun Departemen Luar Negeri Amerika, melainkan Central Intelligence Agency atau CIA. Menurut John Mearsheimer, CIA telah mendukung banyak panglima perang di Afghanistan dan diam-diam mengendalikan setiap pemilihan umum di Afghanistan maupun negara lainnya di dunia ini. Bahkan untuk mendukung para panglima perang setempat, seringkali terjadi konflik internal antara CIA dan militer Amerika Serikat sendiri. Mereka berdua membangun kekuatan dan pasukan mereka sendiri di Afghanistan dan kemudian saling berbentrokan. Mungkin kebanyakan dari kita pasti merasa heran mengapa CIA melakukan hal ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengaruh politiknya di Washington, kata John Mearsheimer. Selama bertahun-tahun, CIA telah menggambarkan dirinya sebagai pakar yang berwibawa dalam masalah Afghanistan. Begitu muncul angin politik di Washington yang kurang menguntungkan bagi CIA, misalnya pada zaman Barack Obama ingin memeriksa rekening CIA setiap beberapa saat, CIA akan langsung menggunakan Afghanistan. Topik besar ini membuat beberapa keributan besar di sana. Dengan cara ini, suara oposisi secara alami akan dipadamkan, sehingga agenda politik apapun yang ingin dipromosikan CIA secara umum dapat dicapai tujuannya. Jika Anda melihat lebih mendalam, organisasi CIA sangatlah aneh. Mereka memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup di Gedung Putih. Karena takut akan terpinggirkan, mereka akan mengambil setiap kesempatan untuk menciptakan kekuatannya sendiri dan kemudian memanfaatkannya dengan baik. Mengapa demikian? Untuk memahami perilaku organisasi ini lebih mendalam, kita harus mempelajari kembali ke masa awal berdirinya organisasi tersebut. Karena pengalaman awal akan membentuk genetik suatu organisasi. Mari kita ambil contoh komersial seperti Coca-Cola. Seperti kita ketahui, bagian yang paling kuat dari Coca-Cola adalah kemampuan pemasaran mereknya yang sangat unik di dunia. Mungkin banyak di antara kita akan bertanya, bagaimana pemasaran Coca-Cola bisa begitu kuat? Coca-Cola lahir pada akhir abad 19. Pada saat itu, orang Amerika lagi populer minum suatu obat rahasia, di mana obat rahasia ini sebenarnya adalah minuman tanpa alkohol, dengan biaya produksi yang sangat rendah. Penemu Coca-Cola bernama John Steve Pemberton berkata, jika saya memiliki $25.000 Amerika, saya bersedia menghabiskan $24.000 untuk mengiklankan Coca-Cola dan kemudian menggunakan $1.000 yang tersisa untuk melakukan produksi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa genetik pemasaran Coca-Cola bukan diperoleh di kemudian hari, tetapi dibangun sejak hari kelahirannya. Kembali lagi kepada cerita John Mearsheimer tentang CIA tadi. Dari mana agensi ini berasal? Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membentuk Badan Intelijen Strategis Khusus yang memerintahkan mata-matanya untuk menembus di belakang garis musuh dan melakukan operasi rahasia selama peperangan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, organisasi ini akhirnya dibubarkan dan orang-orang yang dulunya bekerja di dalamnya tidak dapat dimukimkan kembali. Sehingga pemerintah Amerika Serikat membentuk Badan Intelijen Pusat atau CIA untuk menempatkan orang-orang ini.
Pada awalnya, CIA diposisikan sebagai badan koordinasi yang secara teoritis bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan informasi yang diperoleh oleh berbagai badan intelijen di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan militer, dan kemudian menulis laporan untuk pejabat tinggi di Gedung Putih. Namun sayangnya, berbagai badan intelijen Amerika Serikat ini memiliki rasa pemilikan teritorial yang sangat kuat. Bagaimana mungkin bersedia berbagi intelijen paling berharga dengan badan koordinasi yang baru saja dibentuk? Karena CIA pada saat itu adalah departemen baru tanpa kekuatan nyata dan tanpa rasa keberadaan. Tanpa sekelompok orang ini, CIA tidak akan ada artinya bagi pemerintah Amerika Serikat. Departemen baru ini sangat sadar akan krisis keberlangsungannya. Jadi, mereka sendiri harus mencari pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka mencoba menyingkirkan Departemen Luar Negeri Amerika dan militer. Mereka mengirimkan agen mereka sendiri ke luar negeri untuk mengumpulkan intelijen, melakukan kegiatan rahasia, menghasut kekuatan musuh, terlibat dalam revolusi warna di seluruh dunia, dan sebagainya. Departemen baru CIA ini dengan cepat menemukan bahwa mereka jauh lebih hebat dalam kegiatan rahasia di luar negeri daripada badan intelijen Amerika lainnya. Lagi pula, ini adalah keahlian mereka selama Perang Dunia Kedua. Jika badan intelijen lain ingin melakukan sesuatu di luar negeri, mereka harus meminta bantuan CIA. Dengan cara ini, CIA menemukan ceruk unik dalam sistem intelijen Amerika Serikat yang sangat rumit, dan mereka akhirnya memecahkan masalah kelangsungan hidup organisasi ini. Menurut sebuah dokumen yang diungkapkan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, pada awalnya tujuan utama pembentukan CIA adalah untuk memberikan analisis intelijen kepada para pembuat keputusan tingkat tinggi. Tetapi dalam 3 tahun berikutnya, operasi rahasia telah menjadi operasi keahlian badan tersebut. Sehingga pada akhirnya badan CIA diteruskan sampai hari ini. Jadi, setelah Anda memahami sejarah CIA ini, jika Anda melihat kembali apa yang dilakukannya di Afghanistan, apakah Anda sekarang telah memiliki pemahaman yang lebih mendalam? Sebenarnya, sudut pengamatan ini juga dapat digunakan dalam bisnis untuk melihat bagaimana pengalaman suatu perusahaan seperti Coca-Cola pada periode awalnya telah mempengaruhi model perilaku dan pilihan strategis selanjutnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!